Mhm. Goods. Guards mean different ya. Kalau guards and karena gini, coba ada guards, ada guards kan, bodyguard, guard, ada R-nya kan. Kan kalau guard kan ada R-nya. Jadi harus kelihatan sedikit. Guard, ya bodyguard, ada guard, ada goat. Goat like for example, maaf kambing kan gitu ya. Goat, ya. Oke. Okay? Ya ada goods. Oke. Okay. Goods, this is goods ya. Goods itu barang-barang. Okay, go ahead. Yes. N- n- life, life. Yes. Mhm. Yes. On D1 ya, D1. Tahu kenapa itu dibaca D1? Karena untuk pronunciation-nya yang dia vokal, contoh apa? A, I, U, E, A, I, U, E, O ya. Tapi yang soundnya ya, kalau di Indonesia kan yang katanya, kalau maksudnya katanya itu adalah berawalan A I W O, maka itu yang disebutkan dengan vokal. Tapi kalau dalam bahasa Inggris soundsnya ya, jadi kalau dia contohnya hour, ini the hour atau the hour, the hour karena cara bacanya hour. Sekarang ini the umbrella atau the umbrella. Kemudian ini the university atau the university ya. Sampai di situ bisa ya. Oke. Okay. Oke, okay. So D1 on the other hand, yes. Oke. Okay. Iya. Yeah. Mhm. Oke, okay, good. Dan sekarang kita coba cek yang diminta adalah modal, ya. Modal, coba perhatikan modal-modal yang saya kasihkan di screen, di presentasi saya ini. Lalu carikanlah modal itu di dalam paragraf ini. Yang digaris bawahi masih satu. Ada lagi nggak yang lain? Coba cari modal nomor satu. Iya, can all, can also, terus satu lagi will be, yes, will be problems, and then the last is can be confidence. Oke, okay? Maka tugas kamu, saya kasih waktu 5 menit mencari modal untuk nomor 2 dan nomor 3 semuanya. 5 menit bisa? 10 aja ya, 10. Oke. Okay. Cari yang modal. Masuk, yang penting dia cari modal. Every modal is a predicate. Yes.
Oh, oke. Nanti saya share di apa ini ya, di Facebook ya. Coba. Sebentar saya buka di conversation ya. Sebentar. Boleh. Boleh, Mbak. Mm-mm. Mm. Mhm. Mhm. Oke. Oke. Amini ya. Oke, jadi gini Amini. Saya juga punya banyak teman orang Filipina, tapi kita nggak usah mengacu kepada Filipinanya. Kita menggunakan pronunciation yang benar. Jadi salah satu cara untuk mengetahui pronunciation-nya itu benar atau tidak, yang pertama pasti dari kamus ya. Contoh kalau saya katakan go, bagaimanakah pronunciation yang benar itu? Lihat di kamus itu yang ada di dalam kurung. Namun pengalaman saya sama orang Filipina bahwa mereka itu memang dalam pengucapan menggunakan dialek mereka gitu. Dialek mereka yang mereka logat mereka yang mereka gunakan. Mereka terkadang mengatakan ion itu contoh action. Tidak ada action, organisation. Kemudian mereka selalu mengatakan mereka tidak menggunakan pronunciation yang benar, tapi memang tidak bisa kita salahkan karena itu adalah dialek mereka. As long as that people understand, kan itu, selama orang mengerti apa yang dia katakan, there's no problem, seperti itu. Tapi pengalaman saya, memang mereka juga tidak selalu benar dalam pronunciation. Nah, kalau ditanya mana yang benar pengucapan penggunaan A itu, apakah E atau apa, tidak selamanya kita harus menggunakan E, karena makanya saya katakan tergantung daripada kata itu tersendiri gitu ya. Contoh kalau dia action, kan tidak action dibilang tapi action, ada A-nya juga dimulaikan. Jadi tergantung itu untuk melihatnya adalah dengan melihat di kamus. Di kamus itu kan selalu dibuat dalam kurung. Atau cara belajar yang kedua, kamu bisa lihat bagaimana native speaker ngomong, contoh di YouTube ya, di YouTube atau di video yang kamu temukan ya. Di situ kamu bisa melihat, oh ini maksudnya apa, kalau dia bilang gini apa. Tapi native sendiri pun kalau kita lihat di YouTube, kan kita buka itu CC ya, CC untuk melihat subtitlenya gitu kan. Terkadang pun mereka bisa salah. Kalau saya nggak tahu apakah di subtitle YouTube itu bisa salah pronunciation bahasa Inggris, tapi menurut saya kalau yang namanya digital automatically kan tidak mungkin salah karena itu sudah di copy kan dari yang aslinya. Tapi native sendiri pun antara dia berbicara dengan DCC-nya itu bisa berbeda gitu. Jadi apalagi Filipino kan gitu, Filipin. Jadi menurut saya ya ada plus minusnya. Kalau Philippines itu mereka untuk mengatakan organisasi aja, organisation, action, seperti itu. Jadi kita tidak salah. Sebenarnya lebih enak belajar bahasa Inggris dari bahasa Indonesia. Kenapa? Pertama, kita sama-sama menggunakan alphabetical word kan, kata alfabet, huruf alfabet. Kemudian juga kita banyak menyerap bahasa-bahasa asing, contoh bahasa Inggris.
kan banyak yang kita serap. Seperti aktif itu kan bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Inggris. Pasif seperti itu kan. Kredibilitas, infotainment, info kemarin bagaimana? Info itu kan bukan bahasa Indonesia asli. Jadi sebenarnya banyak bahasa yang kita serapkan. Cuman kendala kita orang Indonesia dalam bahasa Inggris adalah bagaimana menyusun kalimat itu aja masalahnya. Kalau soal perbendaharaan kata kita sudah banyak menyerap bahasa, buku, book, pena, pen, pensil, ya. Mungkin ada ratusan bahasa yang kita pinjam dari bahasa Inggris. Seperti itu. Jadi kalau untuk pronunciation, mau yang benarnya gunakan kamus, tapi untuk conversation, ya terkadang dialek kita juga tidak bisa kita lepaskan karena itu adalah budaya kan, culture. Contoh Singapura. Makanya ada Singlish. For example, today I study English. English is also my favorite lesson. But the teacher doesn't come, so then I cannot study English today. So itu no problem menurut saya, itu adalah uniqueness, ya. Itulah uniknya dialek mereka, accent mereka gitu. Jadi Filipina juga menurut saya tidak bisa dia mengatakan seperti itu kan, karena dia juga ada defisit, ada minus juga. Coba bilang sama dia mengenai action, organization, pasti dia bilang ion. Iya kan? Benar kan? Iya, seperti itu. Production. Mana ada production? Iya, cuman kan kita nggak Tagalog mereka itulah action mereka. Ya kalau kita ya gunakan action kita juga tidak salah. As long Indonesia it's no problem selama people understand. No problem. If people do not understand and then you can repeat. Coba jelaskan sekali lagi, mungkin dia bisa mengerti. Seperti itu, Mbak Abini. Oh, iya. Iya. Ya, memang mereka nggak bisa kita salahkan, mereka bisa juga berbahasa Inggris karena dari kecil sampai mereka sekolah, maybe di senior high school, di SMA, bahkan di college-nya juga mereka menggunakan bahasa Inggris. Ya, jadi memang udah saya juga di sini ada juga teman-teman dari Filipina, baik juga yang ada yang bekerja, saya jumpai di sini. Ya memang mereka dari kecil udah elementary sudah berbahasa Inggris. Jadi ya memang bisa saja tidak salah pronunciation mereka dan dimengerti kan, yang paling penting sebenarnya kan dimengerti kan. Sehingga komunikasi itu bisa berjalan dengan lancar. Makanya ini kan ilmu komunikasi kan. Kamu menyampaikan pendapatmu atau berkomunikasi dengan seseorang, berinteraksi, pasti ada interaksi tanya jawab. Bagaimana kalau mereka tidak mengerti atau mungkin tidak tahu, ya kita coba repeat. Kalau ada, no problem lah. Cuman memang bagaimana menggunakan bahasa Inggris dengan pronunciation yang baik dan benar, ya itu lebih bagus kan gitu. Gak apa-apa sih kalau mbak diperbaiki mereka, bagus juga. Menurut saya itu jadi nilai tambah kan. Ya, saya juga ada baca penelitian ya mengenai migrant worker di Taiwan. Kan migrant worker yang banyak di sini kan dari Indonesia, Vietnam, Filipina, Thailand nomor sekian kan gitu. Saya ada baca penelitian itu juga bahwa orang Filipina itu eh, dari segi bahasa mereka lebih mampu berbahasa Inggris, dan dari segi education. Dan kemudian juga kalau orang Indonesia unggulnya itu di bahasa Mandarinnya, bahasa Chinese-nya.
Tapi kan menurut saya namanya bahasa kan tinggal bagaimana kita bisa mempelajarinya saja kan dan terbiasa menggunakan, no problem lah. Indonesia juga lebih bagus juga kok, dan memang Indonesia lebih mudah kan untuk belajar karena hurufnya sama, banyak bahasa-bahasa pinjaman juga. Cuman bagaimana menyusun kalimat itu terkadang kita yang agak ada masalah, itu aja sih yang saya baca. Iya. Iya, memang iya benar. Heeh. Iya benar. Ya, kalau bahasa Vietnam itu yang saya ketahui ya, eh, itu kan bahasa mereka itu penulisannya itu mereka tidak ada penulisan. Penulisan mereka itu dalam sejarah itu yang dibuat oleh orang Prancis. Karena yang menjajah Vietnam itu dulunya adalah Prancis. Nah, jadi memang karakter Vietnam itu yang membuat itu, yang menuliskan itu adalah orang Prancis. Seperti itu yang saya pelajari, dan memang itu ada tulisannya gitu. Saya nggak ngada-ngada ya, nanti sir ini ngada-ngada nih. Ya kalau kamu nggak percaya baca aja sih gitu. Oke, saya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke halaman berapa tadi? Oke, nomor 2. Oke, kita baca sama-sama ya, udah ya. Disuruh mencari modal predicate. In reality, ya coba halo, Indra oke? Halo ya, jangan tidur ya. Erna Gandiawati. Waduh, bener nih, nanti enggak. Erna Gandiawati. Murni Ernawati. Nona Amini oke. Nur Budiono. Purwanto oke. Sri Lestari oke. Elsa tidak bisa. Yeni. Jueri. Oke ya, jangan tidur ya. Kalau tidur bertobatlah ya. In reality, coba perhatikan. In reality, millions of people across the globe spend a great deal of time, effort, expense, and concerns every day, assuring that our transportation system functions as best as it can. Ya, maka yang pertama apa? Yang it can. Oke. Yang berikutnya, recent estimates suggest that depending on how one defines the term, transportation can account apa? Can account for, yes, as much as 10% of both the nation's workforce and total expenditures. Transportation, by its very nature, has a profound impact on, and in turn is impacted by a variety of other major societal and economic activities. This includes energy supplies, cost and usage,
Environmental topics such as air and water pollution, global warming, and carbon emissions, local and national and international trade, and employment patterns, land use decisions such as the placement of factories, warehouses, offices, shopping centers, and residential communities, infrastructure investment, the development and application of technologies, and demographics. Thus, studying transportation and thinking about its current and future role in our society is in many respects a microcosm for thinking about our society and way of life as a whole. There is no modal ya. Ya, berarti cuman ada dua atau tiga. Oke. Benar ya, 2 ya. Nomor 3, siapa yang mau baca? Siapa namanya? Oke, Gandhi. Iya. Yes. Mm-mm. Stop. Oke, stop. Ada kata-kata apa? Oke, 1. Dilanjutkan oleh Ernawati. Oh ya, kamu ya. Sorry. Aduh, ternyata udah lupa suara Ernawati. Sorry. Saya lanjutkan dengan Indra. Waduh. Ayo, Indra. Stop. Ada kata apa di situ? Ya, may, both. Oke, dilanjutkan oleh Nurbudiono. Provides. Ya. Ya, common. Yes. Discussion. Yes. Future. Yes. Policy. Public policy. Yes. Ya, stop. Ada kata apa di situ? Will need to be addressed. Next, jewelry. Yes. Yes. Lanjut. Iya, lanjut. Ya, futurist, benar. Futurist.
provided ya, consulted and provided. Consult, yeah, yes, lanjut. Oke, stop. Ada kata-kata apa di situ? Should be pointed and ada could, ada and apa? Could bukan could ya. Could ya. Kemudian lanjutkan oleh Yeni. Alter, ya, alter. For example, yeah, for example, pandemic, yeah, etc., etc. dan lain-lain, itu maksudnya etc. itu dan lain-lain ya. Were, did, iya. Oke, stop. Ada kata-kata apa di situ? Could, significant, alter. Yes. Berikutnya, selain itu ada lagi? Selain could, nggak ada ya? Yang terakhir dibaca oleh Purwanto. Iya benar, garanti. Yes, benar. Oke, here, stop. Oke, ada kata-kata apa di situ? Will actually, ya, will actually, and then lanjut Sri Lestari. Ya, catastrophe. Oke, stop. Ada kata-kata apa di situ?